warahmatullahi wabarakatuh. Ke kebun kelapa beli Nutrijel, ke Jatinegara beli terasi. Jumpa lagi dengan Kang Bugel di acara yang penuh inspirasi. Baik, Sobat Jelata, apa kabar? Mudah-mudahan hari ini Sobat Jelata semua dalam keadaan sehat walafiat. Itu paling penting. Kesehatan itu utama. Kalau kita sehat, kita bisa kemana saja. Tapi kalau kita sakit, jangankan mau makan apel ya, makan tape aja berasa sakit gigi. Sobat Jelata, alhamdulillah ya, di studio ASN 92 hari ini dalam rangka special edition Hari Guru ke 2020. Sudah hadir rekan-rekan ASN 92 ya. Di sebelah saya ada saya Maria, angkatan 97. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dana, angkatan 99. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Acep Burhanuddin, angkatan 2003. kami ASN 92. Beda angkatan, sama tujuan. Baik, Sobat Jelata. Luar biasa ya yang hadir di edisi kali ini. Rekan-rekan ASN 92. Dari seragamnya saja sudah kelihatan berbagai macam profesi. Kita akan kulik habis-habisan. Kita akan kupas siapa sih ini ASN 92 yang hadir di studio hari ini. Nah, karena cuman ada satu wanita yang hadir saat ini. Kita akan sapa dan kita kulik duluan. Apa kabar? Alhamdulillah baik. Kak, ini. Mari orangnya gimana? Bukan saya. Maaf. Iya, Sobat. Maksud saya ke sini, ke Cici Maria. Apa kabar Cici Maria? Baik. Waduh. Kang Bugel apa kabarnya? Wah, alhamdulillah, saya sih selalu baik. Emang sih ya, Sobat, kalau kita lihat Cici Maria ini dari bentuknya itu pasti selalu baik. Tidak pernah punya masalah yang berat. Kalaupun punya masalah pasti selalu diselesaikan secara adat, betul ya? Betul sekali. Saya mau tanya nih. Angkatan tahun 97 ya? Betul. Tahun 97. Itu dulu kelas 3-nya IPA atau IPS? IPS. IPS ya? Iya. Kita tes nih ya Sobat ya. Masih ingat nggak sih siapa wali kelasnya? Enggak ingat. Nggak ingat ya? Iya. Tunggu. Maklum angkatan 97, jadi bisa dihitung sekarang umurnya udah agak banyak ya. Dan permasalahan-permasalahan pekerjaan itu sudah semakin numpuk. Jadi kalau lupa ya wajar aja ya. Maaf ya Bu, Bapak yang menjadi wali kelas Cici Maria, nanti pulang bisa disetrap kok. Ya, itu berarti 94 ya masuk ya. Iya. 94 masuk, waktu itu berat badan berapa? Ya masih 52. Masih 52. Sekarang Udah lebih dari 52. berarti kan sukses. Iya nggak? Kalau masuk 52 sekarang lebih dari 52, mungkin mendekati 80 kali ya. Sama kayak saya. Itu berarti sukses. Iya dong. Kecuali masuk 52 sekarang 30. Ini perlu dipertanyakan. Ya nggak? Ya. Keberadaan Cici Maria selama rentang waktu itu. Gitu ya. Nah, di sebelah Cici Maria ada Kang Dana yang katanya nih ngaku-ngaku angkatan tahun 99. Betul ya, Kang? Betul ya? Betul. Dulu IPA atau IPS, Kang? IPS. IPS ya? IPS berapa? SOS 4. SOS 4. Siapa wali kelasnya? Pak Dion. Wah, hebat. Apa? Pak Jumadiono ya? Jumadiono. Pak Jumadiono. Sekarang beliau bertugas di Dinas Pendidikan ya? Betul. Di provinsi ya? Ya. Di PP apalah gitu ya? PP 2 SM atau apa itu? Apa ya? Wida Iswara, sebagai Wida Iswara. Oh, ya. dia suara berarti ngajar-ngajar dia, ngelatih-ngelatih ya. Untuk pelatihan di Klaten. Wih, luar biasa. Mudah-mudahan nanti anak kelasnya Pak Dion bisa menjadi Widya Suara juga. Amin. Amin ya. Luar biasa nih. Jin. Aduh, saya manggil komandan apa ya? Sebenarnya sama. Saya dulu saya juga sama-sama di tentara, cuman dia Tentara Nasional Indonesia. Saya tentara bagian hajatan. Tentara hajatan. Hansip. Kang Acep. Siap. Angkatan tahun 2003. 2003. Siapa wali kelasnya? Kalau tidak salah dulu itu Ibu Sri kalau nggak salah. Ibu Sri Handayani atau Ibu Sri? Saya lupa. Cuman dulu beliaunya itu ngajar sosiologi.
Oke. Namanya saya agak Sri lupa. Budi ya berarti. Bukan Sri Budi. Berarti masih hafal nih, ya Ya. kan? Tahun 2003, Bu Sri. Kalau nggak Ibu. salah gitu. Ya, siswanya sekarang sudah menjadi anggota TNI Alhamdulillah. Marinir, Bu, ya kan? Sebagai penjaga kedaulatan NKRI. Wah, ini luar biasa ini ya. Jadi sobat jelata jangan kemana-mana. Mau bikin kopi dulu boleh, bikin teh juga boleh. Jangan lupa kalau bikin kopi 2 sama Kang Gug ya. Yang lain mah enggak, cuma air putih. Baik sobat, kita akan kupas satu persatu, kita kulik. Tadi kan kita mulai dari sini ya, dari Cici Maria ya. Sekarang kita mulai dari Kang Acep dulu nih. Kang Acep, Siap, Kang Bugel. ini cita-cita dari kecil atau cita-cita kepleset nih? Aduh. Kalau di flashback sebelumnya dulu itu, dulu sempat pernah lihat di tayangan televisi waktu Oke. masih kecil. Dulu pernah saya bilang ke ibu saya, Mak, saya kepengen seperti itu. Dulu pernah kalau nggak salah saya tuh lihat dulu pilot ya? pilot tempur tapi Oke. ya mungkin dulu pesawat tempur jet, saya nggak hafal. Ya. Cuman ibu saya bilang amin, hanya itu aja. Ya. Terus selang berikut kegiatan pramuka, saya ikut di Monas, Oke. ketemu dengan para abdi negara itu ya, Ya. TNI Angkatan Darat kebetulan waktu itu. Hmm. Saya nggak sengaja bilang sama salah satu anggota itu, Oke. ya, Pak, kalau pengen jadi kayak Bapak gimana caranya? Kamu pasti bisa. Kamu yang penting rajin belajar. Rajin belajar. Iya. Oke. Dari situ saya ya mungkin ya hanya ini aja ya, nggak diserusin sekali gitu kan. Karena masih Ya, karena masih sekolah. Masih sekolah. Gitu. Cuman pada saat 2003 semester 2 itu ada senior saya. Oke. Dia angkatan laut. Oh. Dia datang ke rumah menawari ke ibu saya, Mak, si Acep daftar aja angkatan laut gitu kan. Insya Allah dia lulus karena Secara mumpuni lah. postur gitu Ya, ya. kalau postur mungkin ya dianggapnya yang standar paling inilah rendah gitu kan. Oke. Cuman mungkin beliaunya melihat saya ada kemampuan, nah, akhirnya membujuk ibu saya untuk mencoba daftar. Ya udah, saya coba daftar, iseng-iseng itu pun. Daftarnya iseng ya? Iya, iseng. Karena waktu itu karena kan saya masih sekolah, ya kan? Oh, berarti belum selesai ya? Belum selesai selesai ya. Oke, menarik. Saya itu pun yang minta izin ke kepala sekolah waktu itu Pak Sohidi. Ya. Itu senior saya itu. Oke. Ya, yang membimbing saya belajar psikotes gitu kan. Belajar pembinaan fisik, beliaunya itu. Makanya saya berterima kasih banget sama beliaunya. Langsung didampingin ya? Iya, didampingin sama beliaunya. Ya, izin ke Pak Sohidi, ke Pak Roni, dulu sama Pak Susilo Topo. Jadi beliau ini yang 3 guru ini yang tahu kalau saya dulu daftar, lainnya belum tahu. Yang lain belum tahu. Siap. Sampai pas saya berangkat ke Malang, Pantohir, semua guru baru tahu kalau saya masuk Angkatan Laut. Tadi dulu, pada saat Kang Acep mendaftar, ini kan masih sekolah ya? Iya. Masih sekolah. Berarti kan belum punya transkrip ya. Hasil lulus dari 92-nya ya? Iya, betul. Itu pakai ijazah apa? Dulu waktu daftar saya kan kalau Tamtama ini kan masih bisa pakai ijazah SMP. Oh, oke. Nah, jadi yang saya masukkan ijazah SMP. Cuman pada saat itu kan kebetulan peralihan sekolah pindah sekolah, jadi semester itu masuk siang. Ya. Okay. Jadi pagi saya sempatkan tes di Angkatan Laut. Siang saya izin terlambat ke sekolah karena udah di ACC sama kepala sekolah. Pak Roni ya, Pak Roni udah meng-ACC. Jadi saya berkesempatan datang ke sekolah, saya ke sekolah. Sampai pas saya ngikutin ujian nasional ikut. Oh, ikut ya? Ikut. Nah, cuman pas ujian sekolah saya berangkat ke Malang, Pantohir itu. Pantohir. Ya, ternyata di sana saya lulus, alhamdulillah. Yang ijazah apa? SMA? Ujian sekolahnya nggak saya laksanakan. Gitu. Tapi ujian nasional jalan. Jalan. Berarti secara pendidikan ijazah SMA tidak keluar. Ya, tidak keluar karena kan saya tidak menyelesaikan ujian sekolahnya itu. Tidak menyelesaikan ya? Cuman saya punya rapot segala macam gitu. Ada ya? Ada. Kira-kira pada saat itu begitu Kang Acep harus memilih di 2 sisi. Ya. Mata uang nih. Satu sisi kepengen mengejar satu karir yang didam-idamkan dahulu.
Ya. Ya kan? Di sisi yang lain ada satu pendidikan yang harus diselesaikan sudah final. Ya. Ada penyesalan nggak sih waktu itu? Sebenarnya dulu saya, ya itu pertama saya iseng-iseng. Ah, Ya karena kan nemenin kawan itu kan. ya, betul. Kawan. Iseng karena di depan mata nih udah jelas nih. Karena dulu memang ada kesempatan kalau tidak mengikuti ujian sekolah yang pertama itu, bisa mengikuti ujian sekolah yang kedua, susulan. Ya. Oke. Nah, karena pertimbangan itu saya memilih berangkat dulu ke Malang. Oke. Karena saya hitung-hitung pas waktunya pengumuman di Malang, kalaupun saya gagal di Angkatan Laut, masih bisa ikut ujian sekolah. Pada saat itu saya tidak merasa menyesal pendidikan, walaupun ibu saya sedih karena saya nggak menyelesaikan pendidikan sekolah. Pastinya. Namun saya merasa bangga karena sudah membahagiakan orang tua dengan menjadi seorang pengabdi negara gitu kan. Ya, gitu aja. Nah, maaf, sorry. Sekarang, apakah pendidikan ini dilanjutkan sama Kang Acep atau? Oh iya, saya waktu itu udah langsung ngejar paket C. Ngejar paket C. Ya, karena kan saya udah punya rapotnya, rapot kelas 3. Mungkin karena sudah masuk di Angkatan Laut. Iya. Jadi untuk ngejar paket C agak kuat ya. Ya kalau belum mungkin ya agak capek juga. Terlambat ya. Terlambat ngejarnya. Gitu, karena udah aja di Angkatan Laut, jadi larinya cepat gitu kan. Gitu, karena sudah jadi Angkatan Laut kuat ya. Iya, kan? betul. Laut aja diseberangi gitu kan. Iya, gitu. Apalagi cuma kejar paket C kan gitu kan. Oke, betul. Jadi itu diselesaikan setelah Kang Acep masuk di Marinir ya. Berapa lama tuh? Karena dulu saya pendidikan kan kurang lebih setahun. Oke. Nah, terus masa dinas pertama itu kurang lebih kan 2 tahun. Jadi saya nunggu proses itu masa orientasi segala macam selesai. Saya dikasih kesempatan sama pimpinan, sama komandan untuk melanjutkan sekolah paket C-nya itu. Ya, pada saat hari libur, hari Sabtu Minggu. Ya, alhamdulillah terlaksana dan sekarang sudah pakai paket C itu untuk kesetaraannya itu. Atau sekarang sudah di strata 1? Niatnya sih pengen sekolah S1. S1 ya? Ya. Untuk menunjang karir ya. Ya, betul. Cuman karena sekarang sudah usia ini, udah keperluan biaya anak sekolah udah ini, saya prioritaskan ke anak. Karena kan alhamdulillah istri sekarang udah S1. Oh, alhamdulillah. Jadi tidak sayang S1 tapi istri alhamdulillah S1 gitu. Iya. Sobat Jelata, ini luar biasa nih ya. Sebuah pertimbangan yang berat ya buat seorang remaja saat itu ya. Dilan aja mah lewat. Betul. Dilan aja mah lewat. Dilan cuman menunggu. Cuman masalah hati gitu kan. Masalah hati di luar gitu. Ini masalah apa ya? Orang tua. Ya, lagi-lagi orang tua menginginkan anaknya sekolah tinggi gitu kan. Selesai SMA barulah cari kerja. Tapi Kang Acep karena sudah punya niatan yang luar biasa waktu itu kepengen menjadi abdi negara, padahal waktu itu bertemu dengan anggota dari Angkatan Darat kan ya. Tapi akhirnya waktu yang hadir, yang datang ke rumahnya, yang menawarkan dari senior Angkatan Laut. Dan luar biasanya senior ini dia mendampingi. Siap, betul. Ya, mendampingi dari belajar psikotesnya gitu kan. Dan segala macamnya akhirnya sampai berhasil. Meskipun tidak selesai saat itu di SMA Negeri 92, beliau tidak menjawab. Kenapa? Karena beliau sudah bisa masuk menjadi abdi negara di TNI Angkatan Laut, bisa di Marinir. Nah, sobat, ini ada yang menarik. Ya, ASN 92 yang berikutnya nih. Ya, kalau tadi Kang Acep bermetamorfosa dengan nuraninya antara keinginan diri sendiri dengan kemauan orang tua yang menyelesaikan sekolahnya. Di sebelah Kang Acep ini, ya, saya biasa memanggilnya Ustadz Dana, gitu ya. Luar biasanya kenapa? Dengar-dengar nih, saya sempat googling gitu ya, Dana Sutara. Wih, muncul nih orang ganteng ini. Ini luar biasa unik. Selesai di SMA Negeri 92, beliau menjadi santri. Nah, kita tanya ya, beliau mondok di mana? Sat, antum mondok di mana, Sat? Sebetulnya santri Kalong. Jadi terbang-terbangan dong, Malam doang dong. Malam doang. Oh iya, Kalong. Santri yang tidak pernah punya pondokan khusus. Oh begitu. Jadi ngaji saja. Tapi ada kiainya dong. Ada sanatnya dong. Ada nasabnya dong. Nah, itu yang penting, ya kan? Belajar itu harus ada guru, ada sanat, ada nasabnya. Yang repot kita belajar tidak ada sanatnya. Ini yang akan keblinger, gitu kan? Harus. Gimana, Sat? Ini menarik nih santri Kalong ya, gitu ya. Karena berarti kalau santri Kalong, kiainya juga kiai Kalong nih. Betul, Sat ya?
Gimana coba Ya, coba jadi cerita Ustaz. kalau bahasa pesantren berarti kita berdiam diri di suatu tempat, di Oke. suatu pondokan. Nah, sedangkan saya tidak pernah melakukan itu, jadi hanya ketika lulus SMA sampai menunggu waktu kuliah, Ya. saya mengisi kegiatan itu dengan ya mengaji dan belajar agama dari ustadz-ustadz kampung saja. Di mana? Di kampung Jakarta atau di Di mana? Jakarta, Di Jakarta ya? Di Jakarta. Pernah sempat aneh dengar sempat ke Cirebon katanya ya belajarnya. Pernah sempat ke Cirebon survei, tapi rupanya memang orang tua takut ditinggalin anak laki yang paling satu-satunya, ganteng ya. yang paling ganteng. Yang paling ganteng. Itu survei ke pondok ya? Ya, ke Cirebon. Tadinya memang mau mondok setelah lulus SMA itu, tapi kemudian rasanya orang tua berat tidak mengizinkan. Maka ya sudah ngaji-ngaji di kampung saja, di wilayah setempat, sambil ikutan kursus bahasa Inggris. Oke. Dan mengisi waktu paginya itu nyambi di sekolah. Nyambi ya? Nyambi. Nyapu atau bagian ngarit nih? Punya kemampuan bisa ngetik lah, bisa ngetik. Waktu itu masih ketikan yang jadul, masih manual, yang suaranya petak gitu ya. Kalau ngetik kita tangannya pegel. 11 jari. 11 jari ya. Kan? Ya pegel merah 11 jari. Jadi kita bagian ngetik, kemudian tukang motokopi dan seterusnya. Tapi kemudian, nah ini yang ingin saya sampaikan bahwa ada campur tangan Tuhan dalam setiap apa yang kita lakukan. Oke, mantap. Saya juga tidak pernah bermimpi kemudian saya akan menjadi seorang guru. Ya. Cuma karena waktu itu belum kuliah, maka saya nyambi tadi itu. Saya nyambi di sekolah. Kalau bahasa sekarang mungkin profesinya adalah TU, tata usaha. Oke. Bagian ngetik, bagian motokopi. Tapi kemudian Tuhan menakdirkan saya untuk tetap menjadi guru karena kebetulan ada satu orang guru bahasa Inggris yang cuti melahirkan. Oke. Itu campur tangan Tuhannya di situ ya. Melahirkan. Nah, karena saya juga sedang kursus bahasa Inggris, maka gurunya tidak ada, saya ngisi anak-anak, menyampaikan ini tugasnya dari Pak Guru, tapi sambil saya jelaskan sedikit gitu ya. Nah, disitulah kemudian kepala sekolah melihat, oh ternyata bisa ada potensi untuk mengajar, ya. Memahami materi lah, walaupun waktu itu masih 1-2 aja gitu. Dan ternyata berjalan sewaktu akhirnya menjadi guru sampai tak terasa 19 tahun saya sudah menjadi guru, Kang Bugel. 19 tahun. Nah, proses kuliahnya itu di tahun keberapa pada saat sudah menjadi guru? 1 tahun setelah lulus dari SMA. 1 tahun. 1 tahun. Jadi sambil ikut belajar ngajar karena menunggu tadi kursus bahasa Inggris, terus kuliah. Ya, berarti sambil kuliah sambil ngajar. Akhirnya karena cita-cita saya pengen pesantren tidak disetujui oleh orang tua, akhirnya ya udahlah ngaji dan kursus sambil nyambi di sekolah itu pagi. Kebetulan kuliahnya siang, sore malah. Ngambil jurusan apa, Sir? Waktu itu saya juga jurusannya ngacak. Yang saya ambil adalah syariah. Syariah? Maksudnya ekonomi syariah atau ilmu hukum Islam. Ilmu hukum Islam. Hukum Islam. Sobat, syariah. Ini Edun ini luar biasa nih. Satu lagi yang Bugel, jadi menarik. Jadi kuliahnya jurusan agama, ngajarnya bahasa Inggris. Udah jauh kemana-mana, udah malang melintang. Nah itu dia, itu yang mau sobat saya sampaikan ke sobat jelata nih ya. Bahwasannya ini tadi belajar bahasa Inggris, kuliahnya di syariah hukum, syariah Islam. Ya. Tapi akhirnya kontennya tetap berjalan mengajar di bahasa Inggris. Sempat ngajar di mata pelajaran yang lain selain bahasa Inggris? Tidak. Jadi sampai diterima menjadi PNS, tetap di bahasa Inggris di ya? Bahasa Inggris. Di bahasa Inggris. Dulu awal ngajar di SMP atau SMA? Di MTS. Di MTS ya? Tapi tetap di MTS. MTS gitu itu ya? level itu ya. Ya, maksudnya tetaplah ada agamanya ya. Jadi kuliahnya syariah hukum Islam, tetap di MTS, tapi ngajar beda bahasa Inggris. Sampai 19 tahun. 19 tahun. 19 tahun baru diangkat jadi
pegawai negeri? Oh tidak. Oh tidak. Saya mulai ngajar karena lulus tahun 99 di SMA, Hmm. SMA 92, kemudian saya kuliah tahun 2000. Nah, diangkat PNS itu 2010, Bang Bugel. 2010. 2010. Wow, berarti sudah 10 tahun ya. Luar biasa ini. Iya, jadi memang apa ya? Semangat yang ditimbulkan oleh Kang Dana itu tidak luntur karena orang tua tidak mengizinkan, dalam arti tidak mengizinkan tidak bisa jauh dari anak yang mungkin ada beberapa anak tapi yang dianggap sayangnya luar biasa gitu ya, nggak mau kehilangan gitu ya Kang Dana. Tapi karena orang tua tidak mengizinkan, tidak patah arang, beliau tetap melakukan aktivitas bagaimana gue tetap bisa survive gitu ya. Sekarang ini masih jadi guru di salah satu sekolah atau bagaimana? Ya, pekerjaan sekarang pun tidak pernah saya impikan. Oh begitu? Beda lagi berarti. Tidak Nah, pernah. ini aneh lagi nih. Jadi memang tidak ada mimpinya dia rupanya ini. Jangan-jangan tidak pernah tidur sobat Sadana ini. Kok bisa nggak pernah diimpikan Iya. gitu loh? Jadi pertama yang ingin saya katakan bahwa ada campur tangan Allah atau campur tangan Tuhan dalam setiap yang kita lakukan. Ya. Kemudian jangan pernah terlalu idealis, jangan dalam satu angan-angan kita. Ketika apa yang kita cita-citakan kemudian tidak tercapai dan Oke. ternyata kita menjalankan satu kegiatan dan itu dirasa nyaman, maka jalankan apa yang dilakukan itu. Nyaman dulu ya? Betul. Nyaman dulu ya? Saya tidak Oke. pernah merasa bercita-cita jadi guru, tapi kemudian jadi guru dan sudah terasa 19 tahun. Hari ini saya pindah di KUA Tanjung Priuk menjadi penyuluh agama Islam. Itu pun tanpa mimpi, Ya. tanpa mimpi. Tapi kemudian karena ada kesulitan untuk naik pangkat waktu itu. Oke. Karena kebetulan sekolah yang saya tempati itu adalah sekolah yang swasta, Hmm. sehingga jauh dari hiruk pikuk informasi Yap. dari dinas, selalu tertinggal. Kemudian tapi kita perlu berkarir karena menurut saya ini sudah jalan hidup. Ya. Tapi karena ternyata susah, maka saya mencoba mengarahkan kemudi ke penyuluh agama. Nah itu tadi kalau bicara ijazah, rupanya ijazah kuliah saya lebih cocok sebetulnya ke pekerjaan Yang sekarang. yang sekarang. Yang Berarti sekarang. memang butuh proses ya? Betul. Butuh proses. Betul Kang Bugel. Iya. Sepakat. Ini luar biasa sobat. Maksudnya gini ya. Ketika arah layar ini, kemudian Kang Ustadz Dana kemudinya ditekuk ke KUA. Betul. Ini ada inspirasikah atau ada mimpi-mimpi tertentu atau memang ada yang menarik bergabung di KUA? Kalau secara personal barangkali memang ada keluarga atau abang sendiri yang sudah lebih dulu di penyuluh agama ini di KUA, dan atas curhatan saya kemudian saran-saran beliau ya bismillah saya pindah akhirnya ke penyuluh agama. Tapi poinnya tadi itu ada campur tangan Tuhan, artinya ketika kita punya tujuan Tuhan juga tidak meridhoi, saya pikir saya akan tetap masih menjadi guru hari ini. Sampai hari ini ya. Betul. Jadi itu sobat ya, lagi-lagi dalam kehidupan kita di alam semesta ini kita tidak bisa berjuang sendiri. Sehebat apapun kita, tetap ada campur tangan yang maha kuasa. Ya, sama persis campur tangan itu yang diterima nih ASN 92 berikutnya akan kita kulik. Ya, karena saya kenal beliau sudah menjadi seorang profesional makeup artist, ya kan? Tapi kan ini nggak ujuk-ujuk nih, gitu lah, nggak tiba-tiba beliau ini ada di posisi itu, ya kan? Pastinya jatuh bangun dan pastinya juga ada campur tangan Tuhan di situ. Yuk kita geser ke Cici Maria. Ci. Aduh, saya tuh kalau ngelihat Cici kayaknya kayak, gimana gitu ya. Pengen pulang ya Kang. Hah? Pengen pulang. Iya, aduh. Ci, katanya sekarang udah jadi profesional makeup artist. Katanya Betul. begitu. Katanya gitu ya. Namanya itu. Namanya ya, profesi yang dijalaninya saat ini ya. Tapi sorry, sebelum masuk ke situ, memang cita-cita dulu dari masa SMA pengen jadi seorang makeup artist? Enggak. Enggak terpikirkan malah. Enggak ya? Enggak. Dari SMA sempat kuliah? Iya, kuliah perhotelan D3. Perhotelan D3. Iya. Sempat kerja di hotel juga 4 tahun setengah.
Bagian Hampir nyuci 5 tahun. piring atau Terakhir room service order taker. room service? Order taker ya. Ngapain tuh kerjaannya? Terima telepon. Hah? Terima telepon. Sama kayak TU itu mah telepon ya. Iya Kang Acep ya? Betul. Sama kayak TU itu. Ngangkat orderan dari kamar. Misalnya kamu mau order makanan Yes. apa, Oh kita gitu. aku nyatet, nanti ada waiter yang bantuin untuk ngambil orderannya, terus mereka yang nganter ke atas. Saya bagian terima telepon aja. Bagian terima telepon. Iya. Itu biasanya kalau di hotel nih Mm-mm. ada deal-dealan tertentu nggak sih? Misalkan kalau udah malam nih order gitu ya, jam 1 jam 2 pagi gitu kan? Oh, kita perempuan shiftnya cuman shift pagi, middle sama sore. Sore itu jam 11. Jam 11 Ya, jam malam. 11 malam, tapi ada antaran jemputan gitu, ada mobil jemputan. Oh Jadi gitu kita ya. pulangnya diantar. Diantar jemputan. Pernah nggak sih Hmm. ada apa namanya klien gitu ya, Heeh. ada pengunjung hotel yang begitu melihat Cici atau dengar suaranya enak nih gitu kan, Mm-mm. Maria aku tunggu di kamar ya, aku butuh gini-gini. Pernah nggak sih kayak gitu? Kita perempuan nggak boleh naik ke kamar. Oh nggak boleh ya? Nggak boleh. Yang Jadi, boleh naik cuma laki-laki. Cuman laki-laki ya. Yes. Jadi perempuan ada di lantai. Kita Kayak ada gimana sih? di ruangan, di office. Jadi kayak ruangan kecil gitu. Hah? Untuk terima telepon sama bagian seperti admin untuk room service aja. Oh khusus di ruangan doang. Iya. Jadi datang sampai pulang tetap ada di ruangan itu. Iya, kadang-kadang kita bantu prepare juga gitu untuk meja room service yang buat dibawa ke atas. Untuk cutlery-nya, bantu-bantu waiternya juga Kak sebelum mereka ke atas. Kadang kalau sibuk kan kita bantu mereka. Bantu ya. Iya. Sorry nih, agak sedikit dalam nih. Dulu berapa bayarannya jadi di hotel? Gaji UMR. Tapi ada servisnya. Ada servis cas bilangnya. Jadi ada tingkat-tingkatannya. Kalau aku tuh levelnya level 3. UMR tahun itu ya? Iya. Apa UMR tahun sekarang? UMR tahun itulah. Tahun itu berarti sekitar 2 jutaan. Zaman dulu ya. Iya. Tapi ada bonus-bonus fee-nya ya. Itu 20 tahun yang lalu ya. 20 tahun yang lalu ya, ada bonus fee-nya ya gitu. Iya. Itu kalau dihitung-hitung bisa berapa sih bersihnya, Ci? Berapa ya? Hampir 3 juta. Hampir 3 juta. Iya. Dan itu dijalani berapa tahun di situ? Hampir 5 tahun. Di hotel yang sama atau pindah-pindah hotelnya? Satu hotel. Satu hotel. Di posisi itu atau sempat naik posisi jabatan? Itu sempat naik. Tadinya waiter. Dari waiter aku pindah ke order taker. Order taker itu levelnya satu tingkat di atas waiter. Iya. Oke. Gitu. Mentok di situ ya? Nggak ada promo lagi? Nggak ada. Saya pasti keluar. Oh, nggak sempat di sale juga ya? Harusnya kalau udah promo ada sale-nya sobat gitu ya. Iya, iya ada diskonnya besar-besaran. 25 plus 75 kayak tetangga sebelah tuh, gitu ya. Kalau ngasih diskon gede-gedean 25 plus 75. Jadi 3 tahun di hotel itu, itu di daerah mana tuh? Di daerah Sudirman. Di daerah Sudirman ya, dengan gaji 3 juta. Zaman dulu. Zaman itu cukup nggak sih? Agak berat di ongkos kan karena kita orang Priuk, tinggalnya di Priuk. Iya. Kok nekat sekali orang Priuk main ke selatan gitu loh? Ya harus berusaha. Emang di Jakarta Utara Priuk ini nggak ada pekerjaan yang lain apa? Dapatnya dulu di situ. Dapatnya di situ ya? Iya. Dan itu menerimanya dengan ikhlas lapang dada atau karena terpaksa? Dengan ikhlas lapang dada karena nggak semua orang punya kesempatan seperti saya untuk kerja di hotel bintang 5. Itu ya? Yes. Sobat, ini dari 3 ya narasumber kita, intinya nih sama nih, gitu ya. Kesempatan itu tidak pernah terulang 2 kali dalam kehidupan manusia. Maka manfaatkan kesempatan itu yang ada pada saat dia hadir di depan kita tanpa menghadirkan ambisi yang tinggi. Bisa gitu ya? Betul. Gitu ya? Setuju. Oke. Nah, dari hotel nih, dari hotel. Saya kebayang deh dari Priok ke Sudirman bagaimana macetnya ya. Jauhnya. Saya juga pernah kerja di Blok M masalahnya, di Pondok Pinang. Gitu kan, bisa kebayang dong gitu kan. Itu setelah 3 tahun di hotel itu, terus langsung pekerjaan pindah ke sebelahnya Da Vinci Tower yang jual furniture mahal itu. Oh, mungkin karena ada salah satu dulu kliennya yang sering main ke hotel gitu, nginep di hotel. Iya, biasanya gitu mereka nge-hire orang-orang yang di hotel. Oh, mau nggak pindah ke sebelah. Cuma pindah parkiran doang ya? Iya, betul. Masih satu jalanan. Cuma pindah parkiran. Dan di situ lebih baik. Di situ salary-nya? Iya, mereka di situ komisinya lebih besar. Gaji nggak terbesar tapi komisinya besar. Oh, main komisi. Ya, karena yang dijual produk-produk built-in itu yang dari luar negeri. Di situ di komisi berapa, Ci Maria? Di
Dulu tuh Di cuma komisi setengah. 1, komisi 2 apa di komisi 8? Dulu Komisi tuh cuma 3 kali. 1%. Komisi 3 Mbak. Komisi 3. Ini Zaman dulu 1%. 1% ya? Iya. 1% di situ ya. 1% Iya. dari Dari jumlah total yang kita jual. kita jual. Zaman dulu kan saingannya belum banyak. Ya. Da Vinci tuh masih the best, one of the highest expensive Product ya? yang furniture yang produk. Itu 1 bulan itu kita bisa jual 1,5 M. Oh. Iya. Secara pribadi. Ternyata di Indonesia tuh banyak banget orang kaya. Dan maksudnya dalam 1 bulan itu Hmm. Cici Maria ini bisa menjual produk sampai 1 M. Iya. Secara pribadi. Iya. Sebentar. 1% dari 1 M. 1 M. Lumayan lah. Kang Acep pinjam jarinya Kang Acep. Kurang. Saya anak IPA. Tapi kalau udah ngurusin persenan-persenan gitu saya paling nggak bisa. Apalagi bagi-bagian. Kalau tambah-tambahan saya bisa. Kalau udah bagi-bagian sobat. Nyerah saya mah. Itu bisa kebayang loh. 1 M ya. 1% dari 1 M. Karena memang produk-produknya tuh nggak ada yang murah kan. Iya. Kayak produk kitchen aja itu paling murah 400-500 juta. Itu tahun 2004. 2004 itu ya. Iya. Oke, berarti secara dengan pendapatan Cici Maria yang dalam 1 bulan bisa menghasilkan 100 jutaan mungkin lah ya. Lebih ya. Personal. Personal ya, personal. Ya? Enggak, mungkin 25 sampai 30 juta. 25 sampai Iya. 30 juta yang tadinya cuma 3 juta itu sudah yang di waktu di tempat sebelah warung sebelah 3 juta sobat gitu kan. Itu sudah ada tambahan ini, tambahan itu, tambahan itu. Sementara ini sudah sampai 30 juta. Otomatis dong lupa anak Priuknya. Dia enggak? Sudah mulai jadi anak Jakarta Selatan ya, Sat. Anak Benar nggak sih? Jaksel. Jadi anak Selatan Jakarta ya kalau kata lagunya Dewa tuh. Berarti secara penampilan, gaya hidup sudah nggak kenal yang namanya di pinggir-pinggir jalan dong Opi. Masih. Sudah tidak minum kopi hitam tapi black coffee dong. Black Iya coffee ya. Bahasanya Apa doang bedanya ya. tuh? Oh beda kan? Oh, beda. Kalau Beda harganya. iya Oh, kalau oke. kopi hitam cuma 5.000. Oh gitu. Kalau black- Kalau black coffee 35.000. Oh gitu. Pada eta kene itu yang diracik Betul. bijinya itu airnya sama, gasnya sama, cuman beda merek karena pakai bahasa Inggris. Betul. Iya kan? Itu dia Iya. sebenarnya itu doang ya gitu ya. Berarti Kurang lebih. itu menikmati kejayaan itu berapa lama di tempat itu David? Di situ 1,5 tahun ya. 1 tahun. Habis itu saya pindah ke kompetitor lagi. Masih yang produk sama. Iya, lebih ke kristal, lampu gantung gitu. Oh, tapi masih dalam chandelier. produk jual beli juga ya. Iya, sama. Produk jual beli. Cuma yang Produk-produk tadinya mebel ini juga. lebih kepada furniture yang Mm-mm. sofa segala macam gitu ya. Ini ke Ya, lampu-lampu lampu-lampu. kristal. Saya sempat dengar, Maria Teresa. sempat ke apa kerajaan di Oh, ke yang Brunei. masjidnya yang ada di Oh. tengah laut itu apa ya? Di Ternate Tidore. Jadi masjid itu ada di tengah laut Hah? gitu. Oke. Itu tendernya saya yang menangin untuk pasang lampu kristal di sana. Pasang lampu kristal Heeh. di masjid. Di masjid. tapi Sorry, aku Cik. lupa namanya. Cici kan Nasrani nih. Mm-mm. Oh mau ambil. Ya duit mah hajar aja, yang penting gitu ya. halal. Sobat, kalau udah urusan pekerjaan Gak usah milih-milih. yang tidak ada urusannya dengan keyakinan, Ustaz ya, aja. nggak ada masalah ya. Nggak ada masalah. Iya, nggak ada masalah. Jadi ya bahasanya mungkin kita fanatik boleh, tapi kita lihat juga mana yang difanatikin saat ya. Gitu loh. Ya. Karena ini bicara masalah pekerjaan, masalah keluarga, Profesional masalah juga. profesional dan segala macam gitu ya. Dan belum tentu juga misalkan kita yang muslim bisa melakukan itu. Ini luar biasa loh di masjid sebuah kerajaan di Tidore ya, Iya, masang lampu kristalnya itu ya. Iya, Itu bertahan berapa lama di situ? masangnya. Enggak di pekerjaan itu. Pokoknya dari Da Vinci ke Plaza Kristal itu kurang lebih aku 4 tahun. 4 tahun Hampir ya? 5 tahun, iya. 4 tahun hampir 5 tahun ya bergelut di situ. Itu pendapatannya lebih besar dari itu? Dari yang toko sebelah tadi? Iya, ini sama. Sama. Jadi presentasi ya. Iya. Dan yang paling top waktu itu, Semakin kita rajin jualan ya makin banyak duitnya. oke, yang paling topnya Cici Maria waktu itu dapat omset berapa per bulan presentasinya? Berapa ya? 125 juta. Tapi nggak setiap tahun dapat segitu ya, enggak. Mungkin setahun hanya dapat 2 atau 3 kali. Kenapa Kak? Kenapa? Jadi sobat begini ya. Itu kalau saya dapat 125 juta saya bisa 3 tahun nggak kerja. Aduh, ya Allah, Ci. Kenapa dulu nggak kenalan kita terusin sih ya? Kita kenalnya pas di TV ya. Iya, ya ampun 125 juta sobat.
bukan nilai yang kecil loh. Kalau jadi marketing ya gitu, kalau kita rajin dapat duitnya gede, tapi kalau kita males ya nggak dapat apa-apa. Tapi kan padahal waktu kuliah D3 itu di perhotelan. Iya. Terus ngecunnya itu di mana? Pengen lebih maju aja. Pengen lebih maju. Iya. Karena tertantang. Iya. Ya tertantang, teman sudah mulai bawa mobil. Begitu. Eh, Ya. kalau, Jujur deh please. Ya kan, jangan Nggak bohong sih. di antara kita nih. Kalau aku sih ngeliat peluang ya. Kalau peluangnya ada, kenapa enggak masuk aja? Kita masuk aja. Iya. Tapi yang penting pada dasarnya kita bisa mampu untuk melaksanakan itu ya. Betul. Nah, Tidak ada yang nggak bisa dikerjain kalau kita mau usaha. tidak Yes, ada yes, sesuatu yes. yang bisa dikerjakan kalau kita mau usaha. Ya. Oke. Iya. Coba dulu. Kalau Kalau udah nggak dicoba, berhasil baru cari yang lain, lubang cari yang yang lain. Iya. Kalau peluang lubang yang lain. ini nggak berhasil dicoba, cari lubang yang lain. Iya, peluang yang lain kita masukin. Peluang dong. ya? Iya. Bukan lubang ya. Peluang. Takutnya boleh di salah sini ada ngomong ular sama dia. kobra, ya kan? Di sini ada ular kadut, ya. Nah, jadi kita cari peluang yang lain. Nah, terus ujuk-ujuk nih, Heeh. jadi profesional make up artist itu gimana ceritanya? Yang tadinya ngurusin furniture, ngurusin lampu-lampu kristal, kan kagak Eh, nyambung nih. Saya sempat dari lampu kristal tuh saya berhenti kerja kurang lebih 2 tahun saya nggak kerja. Nggak kerja, ngabisin duit yang itu tadi tuh ya. Iya, enggak. Pokoknya 2 tahun nggak kerja gitulah. Terus tapi masih freelance tetap, cuman udah nggak kerja di Ya nggak satu fokus lah ya, instansi. nggak fokus ya. Terus dari situ saya diterima kerja di kosmetik. Oke. Waktu dulu Etude House ya. Oke. Jadi supervisor di sana. Gak lama saya keluar sama suami nggak boleh kerja. Nah, karena Sama suami nggak boleh kerja. Iya. Karena sama suami nggak boleh kerja, sedangkan perempuan kan jajannya banyak ya. Dan lebih senang kalau bisa pegang duit cari sendiri. Biar bebas. Akhirnya kita mencari peluang gimana caranya walaupun di rumah bisa punya duit. Ya. Akhirnya wah kayaknya ngelihat orang kalau makeup nih kayak duitnya banyak nih. Akhirnya saya coba pengen kursus boleh nggak? Tadinya nggak dikasih sama suami. Akhirnya saya usaha sendiri gimana caranya supaya bisa. Biar bisa ikut kursus. Minta dukungan mertua. Oh, langsung ke ibu negara. Langsung levelnya ke ibu negara, sobat, ya kan? Otomatis tunduk. Ya, akhirnya udah deh tuh. Dari situ saya kursus kurang lebih 3 bulan. Ya mungkin saya termasuk yang beruntung ya, dan saya menggunakan keberuntungan itu dengan baik. Oke. Belum sampai 3 bulan saya kursus, saya ditelepon sama teman saya. Mau nggak gantiin gue di TV? Ngapain? Waktu itu ada acara Take Me Out. Saya cuma pegang rambut waktu itu. Take Me Out itu kalau nggak salah di Indosiar ya? Iya. Oke. Saya syuting di Ancol, di Dom Ancol. Sekali dia bilang kalau bagus nanti dipanggil lagi. Oke. Ya udah nothing tulus, nggak usah pikirin bayaran, yang penting jalan dulu. Cari peluang itu tadi ya. Ya, terus 3 hari kemudian ditelepon lagi, masuk lagi deh kerja yang kemarin. Pertama masih bikin rambut. Oke, masih dengan yang style yang sama ya. Iya. Oke. Dari situ peluang saya untuk masuk ke TV langsung seperti kayak terbuka aja, gitu, jalan aja. Itu kira-kira campur tangan sendiri atau ada campur tangan Tuhan? Campur tangan Tuhan pasti. Ada campur tangan Tuhan pastinya kan. Betul. Karena yang membuka semua itu lebih lebar pasti Tuhan dong. Iya. Gitu kan, karena melihat keseriusan Cici Maria gitu kan. Ya ini kasihan nih, udah orangnya kecil masa ya maksudnya orangnya agak lebar gitu ya, masa pintunya kecil jadi lebarin gitu ya pintunya. Betul sekali. Gitu. Dan itu setelah dari program itu langsung terima program yang baru atau masih di program yang sama tapi di posisi yang baru? Mungkin aku termasuk, puji Tuhan, cepat juga naiknya ya. Dari satu program itu aku ikut 2 program temenku, kalau nggak salah tuh Dangdut Academy ya waktu itu. Dangdut Academy. Dari situ nggak lama saya punya program sendiri, saya jadi koordinatornya langsung. Dipercaya. Wow, sobat, itu nggak nyampe 1 tahun ya? Nggak nyampe. Nggak nyampe 1 tahun dari yang cuman sekedar tukang kering rambut, ya, kasih sebedak doang. Ya, tacap doang ya, rapi-rapiin biar nggak luntur-luntur gitu, kayak Merapi, meleleh, ya. Terus kemudian diberikan satu program sendiri. Iya. Jadi koordinator. Iya. Itu program apa? Pertama itu Hafiz Quran RCTI. Hafiz Quran RCTI. Yang pertama sama Irfan Hakim ya? Sama Irfan Hakim, sama Syahli Jaber. Oke. Dan itu berapa tahun? Itu kan programnya cuma 1 bulan setengah kan? Betul. Tapi maksudnya berapa kali tahun di 1 tahun itu doang? 1 tahun saja, karena tahun kedua diambil sama Wardah. Jadi kan kita kayak ada tender. Ya. Kosmetik aku, brand aku nggak menang Oke. Wardah. Nah dari situ
balik lagi ke Indosiar atau sempat melanglang buana dulu? Oh, kalau Freelance. itu jadi kita tuh kalau freelance itu biasanya kita diambil sama sponsor makeup. Oh, Nah, jadi nanti sponsor makeup dia yang cari. iya, atau enggak kadang kita yang nawarin. Ini ada program ini, kamu mau nggak ambil? Kalau dia mau ya udah persyaratannya ini udah. Kalau dia oke, stasiun TV juga oke, udah kita masuk. Baru masuk. Heeh. Terus balik lagi ke Indosiar di tahun berapa, Ci? Udah lama dari itu. Gak lama dari itu, berarti 2012 ya? 2014 deh kayaknya. 2014 ya? 2013 aku udah di TV. Dari TV ya? Maksudnya balik lagi ke Indosiar 2014? Iya, jadi kalau tukang makeup itu kan freelance. Jadi dia bisa ke stasiun TV mana aja. Oh bebas ya, mau Bebas. kemana aja ya. Tergantung Yang siapa penting yang bawa pinang produknya. kita. Yes, Ya kan? betul. Produk yang mana aja. Iya. Nah itu di Indosiar sendiri berapa tahun akhirnya? Hampir setahun ya aku pegang stand up komedi, Oke. Bintang Pantura, terus apa lagi? Kamu Aksi Junior. Ah masa sih aku pernah ada di TV? Ketemu dia pertama kali di TV. Aku jadi malu kalau aku pernah di TV. Yang bilang-bilang ya sobat ya. Emang kita dulu pernah bareng ya? Iya, kita syuting bareng 3 Serius? bulan. Serius? Iya. Gila lu sobat, 42 hari sobat ya. Saya syuting sama Cici Maria 42 hari muka saya diacak-acak. Secara kita nggak pernah tahu bahwa kita satu sekolah, satu angkatan. Ya, ini luar biasa. Dan gunanya kita berkumpul alumni ini supaya tidak param obor, tidak mati cahaya. Jadi kita tahu saling mengenal gitu ya. Ini pun tadinya tidak saling mengenal ya. Betul. Ustadz Dana tidak mengenal dengan Cimaria, Ustadz Dana tidak mengenal Kang Acep juga sama seperti itu gitu ya. Kecuali kita orang-orang yang memang waktu di SMA-nya berorganisasi. Aku sama sekali nggak pernah berorganisasi. Cimaria tidak pernah Aku berorganisasi. cupu. Kalau Dulu- bahasa zaman sekarang. Kang Acep organisasinya apa di 92? Alhamdulillah dulu waktu kelas 1 itu saya dipercaya sebagai bendahara OSIS. Bendahara- Bendahara 2. Benar OSIS 2 ya? Kelas Very 1 bendahara OSIS 2. Oke. Kelas 2-nya sebagai ketua Paskib. Oke. Nah, ikut Paskibra. Terus kelas 3-nya ya udah ini aja, tapi ya fokusnya dulu ke Paskibra. Di Paskibra ya. Paskibra pun dulu hitungannya iseng-iseng juga tuh saya. Nah, ini Serba kan- iseng-iseng saya. Ya Iseng-iseng. alhamdulillah. Tadi ya Bang Luar Asep? biasa. Iya, tapi justru yang iseng-iseng saya itu malah yang lulus. yang gitu. lulus ya. Iya. Yang ibaratnya malah diredoi sama Iya, aku ya. betul. Karena yang iseng-iseng ya. Iya. Begitu diseriusin malah enggak gitu kan. Iya, betul. Ya gitu ya. Jadi memang Kang Acep terbentuk di Paskibra ya. Iya, Saya alhamdulillah. jujur aja memang sobat, saya tidak kaget waktu itu dengar bahwa Kang Acep jadi seorang marinir gitu ya, karena memang waktu memang agak jauh ya. Saya pribadi lulus di 97, Kang Acep 2003, ada jeda tentang waktu 6 tahun. Tapi secara organisasi kami ini Sering Pramuka ketemu. dan Paskibra ini Iya. anak beranak gitu ya. Iya, sering ketemu. Anak beranak sering ketemu. Bahkan kita setiap tahun itu mengadakan kegiatan orientasi Orientasi. bareng ya. Iya, betul. Di Orientasi. Sukamantri Ya, ya, Sukamantri. di Ciapus. Ciapus, Gunung Salak. Dan nanti kita bisa akan hadirkan siapa orang yang menjadi dalang. Ya, yang menjadi dalang lahirnya Pramuka dan Paskibra di Iya. SMA 92. Tapi mungkin beliau tidak akan kita hadirkan ke sini. Kita yang akan silaturahmi ke rumahnya. Oh Ya ya, kan? setuju, setuju. Setuju Kang Acep ya? Banget. Ya, setuju ya. Nah, Kang Dana sendiri dulu waktu di 92 ikut organisasi apa, Kang? Seperti sekarang dulu juga pindah-pindah Bang. Oke. Pertama Pramuka, Oke. tapi kayaknya nggak menarik saya pindah ke PMR. Oh, Oke. kenapa nggak menariknya? Dan konyolnya, kemudian sekarang terlibat lagi sama orang Pramuka. Ya, dulu saya waktu sekolah itu sering ketemu Kak ini kan. Kang Dana ya? Ya, karena ini waktu dia kalau beliau ini rajin di PMR dulu. Ya karena memang kalau nggak salah di PMR Saya di ketua. 92 itu Ya, angkatan pertama ente Dan ya? Saya Angkatan pertama ya? Iya, jadi PMR ini termasuk organisasi besar di 92 yang lahir terakhir. Iya. Ya. Iya. Bahasanya ini yang diakui ya, gitu Iya. kan. Memang ada pencipta alam, tadi bahasanya tidak diakui secara Iya. negara gitu kan. Iya. Kalau kayak Paskibra, PMR, Pramuka, PMR kan diakui negara nih. Iya. Iya. Itu salah satu organisasi besar di Indonesia yang lahirnya terakhir. ya Gitu ekskul ya. baru waktu itu ya. Eskul baru Ekskul waktu baru. itu ya. Gitu. Dan itu sempat apa tersertifikasi di PMI Jakarta Utara ya? Ya. Sempat ikut ujian ya? Ikut. Ikut Jumbara, sempat ikut Jumbara kan? Belum. Nggak sempat ikut Jumbara ya? Karena udah keburu pindah lagi ke tempat yang lain ya. Ya, itulah ya maksudnya di 92 ketika kita sama-sama ya mungkin sama ya di sekolah manapun, ketika kita aktif sama-sama di organisasi ada beberapa hal yang memang tidak patah
obor ya, Ya, betul. obor tidak padam gitu loh. Kita masih bisa saling mengenal lintas generasi Betul. gitu ya. Kita masih bisa. Tapi memang repot seperti kayak Cici Maria yang tidak pernah berorganisasi gitu kan sama sekali, dan jujur saja di saat itu tuh tahun 94 sampai 97 tuh beliau salah satu orang yang tidak wah banget gitu loh. Tidak bergaul dan gak ada yang nengok deh gue siapa sih. Iya, gitu. nggak ada yang nengok. Gitu. Dan sekarang orang semua pada nengok gitu loh. Iya, semua pada nengok. Kenapa? Kenapa Karena ya? begitu jalan dia bikin Paling beda pintu sendiri. nggak muat gitu kan. Lu gimana sih Ci gitu kan. Jadi pada nengok, pada negor gitu kan, Terlalu pada Noel. bahagia. Iya, dulu nggak ada yang negor, sekarang negor. Lu geseran dong gitu kan gitu ya. Gak muat nih. Nggak muat nih gitu ya. Ya, dan sobat, terakhir bahwa Cici yang saya tahu mendampingi Lesti ya. Iya, waktu itu karena saya udah di TV udah nggak punya program, saya ikut Trinity Optima waktu itu. Jadi karena Trinity Optima kan banyak kan artis dangdut kan, Iya. kayak Lesti, terus Evi Masamba, Ya, oke. siapa yang gitu-gitu dah, kayak Irwan. Ya. Jadi aku ikut mereka. Dan itu kan kalau artis dangdut banyak kan pergi ke Kalimantan, ke Banjarmasin. Sempat keluar negeri gak sih dengan mereka? Sempat Ke Brunei. Brunei, bro. Itu kalau sengaja ngeluarin buat tiketnya aja. Aduh, Agak sanggup deh, habis sayang gaji kita. duitnya. Ya, sayang duitnya ya. Itu. Nah itu, saya selalu membuat satu hashtag ya, kerja sambil jalan-jalan, jalan-jalan sambil kerja. Gitu kan. Kalau kita sengaja ya, itu Hobi luar yang biasa. dibayar sebenarnya. Hobi yang dibayar. Iya. Ya sama kayak saya beberapa kali ke Papua gitu ya, Kak Aceh, itu karena dinas gitu kan. Kang Acep juga sama mungkin kan gitu Sama, ya. betul. Sempat keluar negeri Kang Acep dikirim? Kebetulan kalau saya belum pernah ke luar negeri. Belum Cuman ya? waktu dinas di Surabaya, dulu waktu penempatan pertama di Surabaya. Oke. Itu lebih sering saya latihan atau latihan gabungan latihan itu TNI di wilayah timur. Di wilayah timur ya? Ya, Oke. Ambon, Papua, yang lebih sering ke Papua. Ke Papua ya. Ya. Dan itu asik loh. Asik. Sampai ke PNG-nya enggak? Ya? Ke Papua New Guinea. Oh enggak. Sobat, kalau ke Papua nggak sempet ke ujungnya perbatasan, itu rasanya belum ke Papua. Tapi pernah ngalami enggak Madika Tulistiwa? Pernah saya. Nah, itu dia. Lebih enaknya itu. Iya, karena saya kan dari Pramuka Nah, Sakabari. itulah. Kita telah melewati garis Katulistiwa, Siap, itulah kita pasti betul. mandi Katulistiwa itu. Dan itu tidak semua orang bisa mandi Nah, Katulistiwa betul. ya. Itu loh. Kalau pengalaman paling nikmat sekali. paling nikmat ya Iya. kalau tidak pernah ikut di kapal belayar angkatan laut, kemudian melintas ya di garis Katulistiwa, itu nanti ada Dewa Zeus ya. Ya, Wah, betul. komandan kapalnya jadi Dewa Zeus segala macam. Wah. Apa sih mandi Katulistiwa? Ajib. Nanti akan kita hadirkan ya tokohnya. Ya, orang-orang yang menggawangi menjadi satu kegiatan rutin, dan itu akhirnya menjadi salah satu wisata juga di perjalanan itu ya, mandi Katulistiwa. Nah, balik nih, saya mau balik dulu nih. Kan kesuksesan sobat-sobat semua ini tentunya tidak terlepas ya dari orang-orang yang ada di sekeliling gitu ya. Betul. Selain dari orang tua, siapa sih Ci yang support? Suami Suami ya? Iya. Support abis ya? support abis. Meskipun awalnya tadinya melarang ya, Iya, karena betul. melarang maksudnya biar nggak capek kali ya. Iya. Selagi gue masih bisa kuat, kenapa sih lo harus kerja gitu ya? Iya. Tapi akhirnya mendukung ya. Iya, mendukung. Suami ya? Iya, kalau misalnya make up jam 4 pagi, jam 2 pagi dia masih Dia mau nganter. nganterin gitu. Masih Iya. mau nganter ya? Masih loh. Wih, luar biasa ya. Iya. Sadana, siapa nih orang yang selain orang tua yang support bener-bener abis? Nggak mungkin jawab suami ya. Tumpi deh cuy. Ya paling saya istri dan abang ipar. Istri dan abang ipar ya? Ya artinya kalau sampai di profesi yang sekarang itu ada jasa besar abang ipar yang kemudian memberikan Kontribusi ya? masukan dan solusi-solusi. barangkali. Istri pegawai negeri juga tuh? Belum Bang. Belum ya? Tapi masih proses itu ya? Rasanya kalau ngeliat umur udah nggak bisa deh. Oh gitu ya? Yang penting masih Karena sekarang ada berkarya. batasan usia. Ada batas usia. Iya, betul. Mendingan jadi kepala sekolah di rumah aja. Iya. Iya Terkecuali nggak? ada pengangkatan Luar biasa. PNS mungkin bisa. Ya gitu ya. Nah, Ya. Kang Acep sendiri, Ya. siapa orang-orang yang paling berjasa? Kalau yang paling sangat berjasa sekarang saya bisa sampai dinas itu yang pertama ya senior itu. Senior itu ya? Iya. Oke. Beliau yang Support ya? paling support, menawarkan saya untuk daftar, belajar fisiko. Hmm. Sampai sekarang pun beliaunya tuh mengajar fisiko loh ke Oh, gitu ya? adik-adik yang mau daftar Yang TNI. mendaftar. Dan sampai sekarang masih komunikasi masih ya? komunikasi. Dan Masih saya pun komunikasi aktif. alhamdulillah membantu beliaunya untuk bantu ngisi nilai, ngoreksi gitu. Jadi tim akhirnya ya? Ya, alhamdulillah jadi tim. tim ya. Ya. Terus guru-guru juga kan, karena
dulu Pak Sohidi, Pak Roni, Pak Roni. ya, Pak Pak Susilo Topo. Susilo itu meng-ACC untuk mengizinkan saya daftar. Oke. Ya, dan juga yang ini juga berkat Bu Priska ya, Bu Guru Komputer tuh ya. Bu Pris ya. Karena Oke. saya bandel dulu komputer. Makanya Jadi sering alhamdulillah dibawa pulang komputernya. Bukan. Enggak. bandel dalam Gimana artian nih? gini. Dulu rekan-rekan saya sekolah itu hanya 1 jam pelajaran. Oh, oke. Saya bilang sama Bu Priska, Bu, saya orang nggak bisa komputer, saya pengen bisa komputer. Saya minta 2 jam pelajaran. Dikasih 2 jam. Dikasih 2 jam Apa? pelajarannya. Alhamdulillah sekarang pun saya dinasnya di bagian komputer ya. Komputer ya? Iya, bagian inilah. Admin ya. Admin. Administrasi ya. Iya. Oke. Kalau kita kembali ke sekolah nih, gitu ya. Pasti dong ada guru yang menjadi favorit ya, yang mendukung gitu ya, yang mensupport gitu. Tadi kata Kak Acep ada Pak Susilo, ada Pak Roni gitu ya, ada Pak Sekolah bahkan Pak Sohidi gitu ya. Tapi pasti di antara mereka juga ada satu guru yang menjadi idola, ada idaman. Siapa idola ente waktu di 92? Siapa ya, lupa saya. Sebelum ke idola begini Bang, saya selalu berkaitan pasti sama Pak Ustadz Roni itu, Pak Saroni ya, Pak Saroni. Saroni ya, karena memang pokoknya kalau ada saya ada Saroni itu di dalamnya. Oke. Ada kasus-kasus yang dulu pernah rame di 92, ya saya termasuk salah satu biangnya. Oh, sobat, jadi ini dia orangnya. Berarti ngaku sekarang ya? Untuk angkatannya Ini dia berarti orangnya. sekarang ini ya, terungkap ya? Karena udah nggak ada nilai. Oh, iya. Kalau dulu Aman, ngaku aman. langsung merah. Itu kasus apa kalau boleh tahu, Sat? Barangkali dulu pernah satu kalinya pertama kali ada yang namanya demo-demo itu Oke. zaman kita. Ini boleh di ini ya? Boleh, apa. Jadi karena Pak Saroni itu kan menjanjikan LKS ya waktu itu. Oke. Beliau sebagai koordinator LKS, tapi sampai akhir semester LKS nggak pernah datang tuh. Ya. Nggak pernah datang, padahal ketika masuk ngajarnya ya hanya ngomongin LKS. Itu guru sejarah yang besar itu ya? Betul. Oke. Toto. Ya. Ingat ya Pak ya. Sampai akhirnya diadain lah demo. Dan demo itu salah satu provokatornya otaknya ya saya itulah, makanya saya Pak Roni gitu. Perlu dikupas otaknya nggak tuh? Jadi Luar rupanya biasa. ya. Untung saya waktu itu udah lulus. Jadi tapi kalau bicara sebaliknya siapa tokoh yang paling baik dan sebagainya, saya rasa semuanya baik. Baik. Ya pasti semuanya. Maksudnya ada satu yang diidolakan nggak sih? Kalau idola, dulu pernah ada satu Bang namanya Pak Anggiat, tapi nggak lama dia. Pak Anggiat itu guru apa? Pak Anggiat tuh ngajar pelajaran bahasa Indonesia kalau tidak salah. Ketika saya masih kelas 1, tapi juga nggak lama. Terus dia pindah? Pindah. Oke. Nah, menurut saya beliau cara ngajarnya mudah diterima dengan bahasa yang waktu itu dan penampilan itu elegan. Mungkin kalau kita ngelihat misalnya maaf Pak Robert itu misalnya ya. Pak Robert kan asal-asalan, tapi Pak Anggiat ini stylishnya benar-benar digugu dan ditiru ya. Benar-benar menarik. Cara bahasanya juga bagus, tapi saya nggak lama di Nggak lama ya. Pindah sekolah ya. Ya, paling itu. Yang lebih gitu yang paling berkesan di saya. Gitu ya. Kang Acep siapa guru idolanya? Kalau idola ya hampir semua guru lah yang tadi dibilang. Cuman yang paling ini ya dulu pertama wali kelas 1 pertama itu Siapa Bu Nur tuh? Hayati. Bu Nur Hayati. Iya. Guru apa ya? Guru bahasa Indonesia kalau nggak salah. Guru bahasa Indonesia ya. Oke. Selalu ada bahasa kalau nggak salah karena memang usia ya. Iya. Bukan usia sebenarnya. Bukan usia, tapi karena pekerjaan. Saya jujur kalau waktu selesai pendidikan di militer tuh hampir semua pelajaran blank semua. Iya, benar. Iya. Hampir semua itu blank semua. Nah, sekarang udah mulai ketemu guru-guru lagi, silaturahmi ke 92 lagi, agak sedikit ini lagi lah. Baru mulai ingat lagi ya. Oh, iya. Partisi-partisi yang hilang itu sudah mulai terisi lagi. Iya, betul. Oke. Cik, siapa guru yang dulu idola favorit? Ibu Sri, ibu guru akuntansi. Oke, Bu Sri. Orangnya sabar banget. Sampai sekarang masih komunikasi dengan beliau? Enggak pernah ke sana kan. Udah. Terakhir waktu acara Dasawarsa. Dasawarsa. Aku datang waktu itu. Dasawarsa ya. Berarti yang pertama ya? Iya. Dasawarsa yang pertama ya. Iya. Kita kita sempat dulu bikin cukup besar memang, besar-besaran itu ya. Undang artis juga gitu kan. Sekarang beliau berkecimpung dengan artis itu. Baik. Sobat, teman-teman yang ada di studio,
mungkin ada satu pesan moral buat adik-adik kita ya yang masih sekolah nih, terkait dengan Hari Guru ya yang akan kita laksanakan. Kita peringati besok di tanggal 25 November. Apa sih harapan dan impian dari alumni-alumni ini terhadap adik-adik, mengorangkan para guru atau apalah bahasanya gitu ya. Monggo silakan. Dari yang paling senior dulu aja. Oh, dari paling tua Iya, ya? dari yang Oke, paling senior silakan. dulu. Kalau buat saya dalam hidup ini kita nggak boleh berkecil hati. Mungkin kita berasal dari keluarga yang kurang mampu atau memang tidak berkecukupan seperti orang-orang yang lain. Kita tetap harus percaya dengan keyakinan kita walaupun dalam keadaan kita tidak mampu. Percaya kadang-kadang nasib itu Tuhan selalu memberikan hal-hal yang ajaib buat hidup kita. Jadi jangan pernah rendah diri, harus tetap percaya diri dan harus tetap belajar dan percaya nanti nasib itu akan berubah kalau Akan kita mau terubah berusaha. Iya. Oke. Kang Dana, Ya, jadi buat saya penafsiran gantunglah cita-citamu setinggi langit itu Benar. memang benar. Jadi kita harus menggantungkan, kita harus punya idealis, harus punya cita-cita yang tinggi, supaya ketika misalnya tidak tercapai, maka kita masih bisa jatuh di antara bintang-bintang yang lain. oke. Ketika cita-cita ini tidak tersampaikan, kita masih jatuh di pekerjaan-pekerjaan yang lain. Tapi kalau cita-citanya hanya setinggi apa ya Bang? Kursi Jatuh itu ya sudah jatuh, Seperti selesai. pula gitu ya. Selesai. Nyangkutnya di mata aki doang ya. Ya, maka ketika ada peluang, ketika ada sesuatu yang memang sedang kamu jalani, buat saya jalin aja. Tidak perlu idealis. Harusnya saya nggak begini, saya bukan cita-cita saya, nggak perlu begitu. Apa yang kamu lakukan sekarang, nikmati, jalani. Saya pikir nanti pasti setiap usaha akan ada hasil. Usaha itu tidak pernah mengkhianati proses ya. Mantap. Proses tidak pernah Mengkhianati hasil. Mengkhianati Sebenarnya bisa hasil. dibolak-balik Oh, jadi ya. masalah. Gitu ya. Karena memang begitu. iya, usaha pasti akan ada hasil, Betul. ya kan? Hasil itu bisa tercapai karena ada proses. Kan gitu. Itu sih pinter saya. Kang Acep gimana? Ya, Ada saya motivasi yang ada tambahan dari senior-senior ini tadi kan udah ada yakin kan harus tetap ini ya cita-cita. Dan ada tambahan sedikit. Ada istilah tuntutlah ilmu sampai ke Negeri Cinta. cinta. saya teringat dan akan selalu teringat apa kata orang tua saya, khususnya bapak saya nggak bakal mewaris harta sama kamu, Ya. tapi saya mewariskan ilmu. Jadi pada dasarnya kita rajin-rajin dalam menuntut ilmu. Ilmu apa saja, terutama ilmu menjaga hati orang lain, itu yang paling utama. Ya. Kalau kita sudah menyakiti hati orang lain, pasti orang lain akan tidak suka sama kita. Gitu. Dan kesuksesan kita pun akan terhalang oleh orang lain itu. Jadi intinya dengan ilmu kita akan bisa memperoleh semua yang akan kita inginkan. Di samping yang cita-cita yang tinggi, dengan keyakinan apa saja, dan yang terutama kalau ragu-ragu kembali. Gitu. Ya. Ya, baik, sobat jelata, jelas ya kehadiran para alumni-alumni di sini ya, beda angkatan ya, tapi saat ini sudah berada di posisi yang menurut saya semua sudah berhasil, karena keberhasilan itu relatif. Orang kaya juga relatif. Dari sisi mana, angle mana dilihatnya. Tapi kembali bahwa keberhasilan sejati adalah bagaimana menciptakan diri sendiri berada di satu sisi yang di situ ada ridho Tuhan. Dan ketika Tuhan ridho, maka selesai semua urusan di dunia. Sobat jelata, di Hari Guru ini kita akan memberikan satu ucapan kepada para guru-guru di SMA Negeri 92 khususnya, dan guru-guru yang ada di Indonesia yang tanpa lelah, tanpa pamrih, beliau bangun pagi ya, sampai dengan berangkat sampai ke sekolah, sampai dengan malam dia baru kembali ke rumah. Kita salut dan kita acungkan jempol untuk seluruh guru Indonesia. Baik sobat, demikian tadi obrolan kita, bincang-bincang manis kita penuh dengan inspirasi dan motivasi dari ASN 92 yang sudah kita hadirkan. Dan tentunya lagi-lagi saya mengingatkan buat sobat jelata semuanya, tidak ada sebuah perjalanan tanpa ada campur tangan orang lain, dan tentunya
ada yang paling penting di situ adalah campur tangan Tuhan Allah Subhanahu wa taala. Teh kotak bukan sembarang teh kotak dari Cililitan.